Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas nih mengenai hukum kekekalan momentum. Nah, jadi misalkan di sini ada benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, karena benda ini bergerak lurus beraturan, maka gaya total yang bekerja pada benda itu nol. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma Fx sama dengan nol karena bendanya itu hanya bergerak pada arah x, atau kita bisa tuliskan sigma fx itu kan sama dengan max gitu ya. Nah, ini kita gunakan hukum Newton kedua, tapi sama aja karena percepatannya 0, maka sigma fx-nya itu sama dengan 0. Nah, dari hubungan ini kita bisa memiliki bahwa max itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memiliki perumusan relasi antara percepatan dengan kecepatan, yaitu A sama dengan turutan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv dt. Kalau misalkan di sini bendanya itu bergerak pada arah X, maka AX itu sama dengan dvx per dt. Nah, kalau kita kalikan, MAX itu sama dengan M dvx per dt. Nah, dari sebelumnya ketika kita belajar mengenai hukum Newton pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya di bab-bab sebelumnya, itu kita meninjau untuk masa yang sama gitu ya. Masanya itu nggak mungkin berubah. Jadi kita bisa substitusikan karena masanya itu nggak berubah terhadap waktu, kita harus substitusikan ke dalam di sini. Maka kita akan memiliki bentuk dmvx dt sama dengan max gitu ya. Dan ini itu sama dengan dpx dt, di mana px-nya itu adalah momentum pada arah x. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki hukum Newton kedua, sigma Fx sama dengan max. Dan ini kita bisa tuliskan dpx dt. Nah, jadi persamaan ini itu memperumum dari hukum kedua Newton. Nah, kalau di bab sebelumnya, persamaan kita gunakan hanya persamaan yang ini atau yang ini gitu ya, dengan max-nya itu seperti ini. Dan ini hanya berlaku untuk benda yang bergerak dengan massa yang tetap. Untuk benda yang bergerak dengan massa yang berubah, kita bisa gunakan perumusan hukum kedua Newton yang seperti ini. Sigma Fx sama dengan turunan momentum terhadap waktu gitu ya. Ini memperumum dari hukum Newton kedua. Jadi sigma Fx kalau kita gunakan bahwa momentum itu adalah perkalian dari massa dengan kecepatan, itu kita memiliki dua bagian, massanya tetap dv dt ditambah dm dt vx gitu ya. Dan ini adalah persamaan atau hukum Newton kedua untuk massa yang berubah. Nah, jadi kita tinjau untuk hukum Newton pertama. Kalau misalkan kita tinjau untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sigma fx sama dengan dpx dt dan itu sama dengan 0. Dengan demikian dpx sama dengan 0, kita operasikan silang gitu ya, maka kita akan dapatkan dpx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan di kedua sisi. Di integral dari P0x, momentum awal pada arah X dan juga momentum akhirnya dpx. Dan ini kita tinggal integralkan, integral dari dpx itu sama dengan P dx minus P0x gitu ya. Ini tidak lain adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Kalau kita pindahkan sukunya, maka kita akan dapatkan PTX sama dengan P0X. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa momentum akhir itu sama dengan momentum awal. Jadi misalkan benda ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka momentum awalnya itu adalah P0X. Nah, ketika benda bergerak dalam waktu tertentu, maka momentum akhirnya itu adalah PTX, di mana P0X itu sama dengan PTX. Nah, perumusan ini disebut sebagai hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum. Dan hukum kekekalan momentum itu hanya dapat dipenuhi jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, jadi sebelumnya ini ada 4 benda yang masing-masing bermassa 4 kg yang memiliki kecepatan yang sama, mengarah ke arah yang sama, dan memiliki momentum yang sama satu sama lain. Nah, dan di sini itu ada satu benda besar yang memiliki massa 16 kg dengan kecepatan 10 meter per detik di sini ya. Kalau kita hitung di sini untuk momentum gabungan momentum total dari 4 benda dengan massa 4 kg ini itu adalah 160 kg meter per detik. Dan juga momentum akhir, momentum untuk satu benda dengan massa 16 kg dan kecepatan 10 meter per detik itu adalah 160 kg meter per detik. Dan ini itu nilainya sama. Jadi kita bisa menganggap
bahwa empat benda dengan momentum total ini itu sama dengan satu benda saja dengan massa total itu sama, juga kecepatan itu adalah 10 meter per detik gitu ya. Karena momentumnya itu sama, jadi kita bisa anggap menjadi satu sistem atau satu benda saja. Nah, sekarang kalau misalkan ada n benda, di mana n benda di sini itu memiliki massa yang berbeda-beda dan juga kecepatannya itu berbeda-beda. Di mana momentum untuk benda pertama P1 itu seperti ini, P2 sampai Pn. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam satu sistem sama seperti tadi gitu ya, satu sistem di mana massa totalnya itu adalah m besar. Di mana m besar itu adalah jumlahan dari massa dari masing-masing bendanya. Tapi kecepatan totalnya V besar itu tidak sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah seterusnya. Ingat bahwa tadi sebelumnya kalau misalkan benda ada 4 benda bergerak ke kanan semua, kecepatan totalnya itu bukan jumlah dari kecepatan masing-masing benda, bukan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, 40 enggak ya, tapi tetap 10. Jadi kecepatan totalnya itu bukan kecepatan untuk satu sistemnya, karena ini kita bisa gambarkan dalam satu sistem saja atau satu benda, itu tidak sama dengan kecepatan jumlah dari kecepatan masing-masing benda. Nah, jadi kalau kita tuliskan momentum total dari satu sistemnya atau sama dengan momentum dari satu benda ini, itu sama dengan jumlah dari momentum masing-masing benda yang menyusun sistem itu gitu ya. Dan ini kita bisa tuliskan sebagai perkalian M besar dengan V besar. Nah, sekarang kalau misalkan di sini setiap benda di dalam sistem itu diberi gaya yang berbeda-beda. Nah, ini kita bisa menganggap bahwa apa yang terjadi itu hanya ada satu sistem saja. Nah, ada satu benda saja dengan satu gaya saja, yaitu gaya total gitu ya, F total. Dimana sigma F totalnya itu adalah jumlah gaya totalnya, yaitu yang ini itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda pertama, jumlah gaya yang bekerja pada benda kedua, dan juga seterusnya hingga jumlah gaya total yang bekerja pada benda ke n di sini ya. Nah, kita bisa menggunakan hukum Newton kedua bahwa jumlah gaya total yang bekerja pada sistem itu sama dengan turunan dari momentum total dari sistem dibagi dengan turunan momentum total dari sistem terhadap waktu. Nah, kalau misalkan gaya total yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0, jadi dp tot dt itu sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan seperti tadi ya, kita akan dapatkan momentum total akhir dari sistem itu sama dengan momentum total awal dari sistem. Nah, momentum total dari sistem itu adalah jumlahan dari momentum masing-masing benda. Artinya, jumlahan dari momentum masing-masing benda pada keadaan akhir itu akan sama dengan momentum jumlahan dari momentum masing-masing benda pada keadaan awal gitu ya. Dan ini adalah hukum kekekalan momentum untuk banyak benda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara melanggar hukum kekekalan momentum? Nah, ingat bahwa hukum kekekalan momentum itu hanya berlaku ketika benda gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya untuk melanggarnya ya kita tinggal berikan gaya luar. Nah, sekarang contohnya itu adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu bendanya apel di sini itu bergerak dengan kecepatan g ke bawah gitu ya, sehingga dia akan merasakan gaya berat W sama dengan mg. Kalau kita gunakan hukum Newton, sigma F itu sama dengan minus W dan juga minus mg sama dengan dp dt. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dp dt-nya itu nggak sama dengan 0, artinya momentumnya itu berubah. Kalau misalkan di sini pada waktu tertentu apelnya itu menempuh perpindahan Y1 gitu ya, sehingga kita ingat dengan menggunakan perumusan yang sudah kita dapatkan pada gerak jatuh bebas, V1-nya kecepatan pada titik pertama di sini itu sama dengan akar 2 G1, sehingga momentumnya itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan, yaitu M dikalikan akar dari 2 G1. Kemudian setelah menempuh jarak Y2 gitu ya, maka V2-nya itu adalah akar dari 2GY2. Dengan demikian momentumnya itu adalah M dari akar dari 2GY2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa momentum pada keadaan kedua itu tidak sama dengan momentum keadaan pertama gitu ya. Artinya momentumnya itu enggak kekal gitu, karena ada gaya
total yang bekerja pada benda itu tidak sama dengan 0.